Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Kiamol Nazin dengan NIM 6070425000098. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas merangkum materi dari e-book Menjadi Manusia Seutuhnya bab 12 dan bab 13. Yang pertama di sini ada bab 12 dengan materi Politik Islam dan Masyarakat Madani. Bab ini membahas konsep politik dalam perspektif Islam yang tidak semata-mata dipahami sebagai perbuatan kekuasaan, tetapi sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat. Politik Islam berakar dari nilai tauhid, keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariat dan kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, politik Islam menekankan etika, kejujuran, serta keberpihakan pada keadilan sosial. Selanjutnya, bab ini menguraikan konsep masyarakat madani, yaitu masyarakat yang beradab, berkeadilan, demokratis, dan menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Masyarakat madani dalam Islam dicontohkan melalui Piagam Madinah yang menunjukkan adanya kehidupan bersama yang harmonis antar kelompok yang berbeda agama, suku, dan kepentingan, dengan prinsip kebersamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum. Hal ini menegaskan bahwa Islam mendukung pluralitas, toleransi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial politik. Bab ini juga menekankan peran umat Islam dalam kehidupan politik modern, yaitu sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Keterlibatan politik bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran. Dengan demikian, politik Islam bertujuan membentuk tatanan masyarakat yang seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab, serta kepentingan individu dan kepentingan umum, guna mewujudkan masyarakat madani yang bermoral dan berkeadaban. Ada juga ayat Al-Quran yang terkait, yaitu surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ada juga hadis yang terkait dengan bab 12, yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilanjut dengan rangkuman materi bab 13, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam perspektif Islam. Bab ini membahas pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sebagai bagian penting dari peradaban manusia. Islam memandang ilmu sebagai sarana untuk mengenal kebesaran Allah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sejak wahyu pertama diturunkan, Islam telah menempatkan ilmu pada posisi yang sangat mulia, sehingga penguasaan iptek tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dalam perspektif Islam, perkembangan iptek harus diarahkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kerusakan atau penindasan. Oleh karena itu, iptek tidak bersifat netral secara moral, melainkan harus dikendalikan oleh nilai etika dan akhlak Islam. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi secara bijak
menjaga keseimbangan alam, serta menghindari penyalahgunaan iptek yang dapat merusak tatanan sosial dan lingkungan. Bab ini juga menegaskan pentingnya integrasi antar iman, ilmu, dan amal. Iptek yang tidak dilandasi nilai spiritual berpotensi melahirkan krisis kemanusiaan. Sedangkan iman tanpa penguasaan ilmu dapat menghambat kemajuan umat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menguasai iptek secara kritis dan produktif, sehingga mampu bersaing di era global sekaligus tetap berpegangan pada nilai-nilai keislaman. Dengan pendekatan ini, iptek menjadi instrumen pembangun peradaban yang berkeadilan dan berakhlak mulia. Adapun ayat Al-Quran yang terkait yaitu Quran Surah Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuru fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun hadis yang terkait, yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.